inside your bedroom. We stopped counting the days, lost in the rhythm. Physical silence. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Ani, kabar saya baik. Nanti yang akan diajar oleh Bu Devi kelas berapa ya? Saya nanti akan mengajar kelas 7F ya. Jam berapa ya? Jam ke 56. Materinya tentang apa? Materinya nanti saya akan mengajar tentang bermain musik ensemble. Bermain musik ensemble. Bisa dijelaskan dulu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Devi apa ya? Ya, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yang pertama itu mengetahui perbedaan musik ensemble sejenis dan musik ensemble campuran. Kedua adalah mengetahui macam alat musik sesuai dengan fungsinya. Ada dua ya? Ada dua tujuannya. Kemudian pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Devi apa? Jadi nanti ketika anak tersebut dalam pembelajaran, saya ingin anak tersebut dapat bernalar Ibu. Jadi alat musik ini fungsinya apa sih? Apa? Gitu. Terus mengerti juga perbedaan antara ensemble sejenis dan ensemble campuran. Itu ya. Kemudian strateginya apa nih Bu yang Bu Devi lakukan untuk mencapai tadi tujuan pembelajaran? Saya memakai strategi pembelajaran CPL. Bisa dijelaskan? CPL itu contextual teaching and learning. Jadi secara nyata. Nah, nanti di sini saya akan menggunakan media game ular tangga untuk mempraktikkan untuk belajar bersama dengan anak-anak agar anak-anak tersebut mempunyai pengalaman yang nyata agar lebih mengenal daripada membaca saja. Nanti Bu Devi akan mengajar juga adanya tentang Bermain musik. ya tujuannya yang kedua berpartisipasi. Baik, dan kita tinggal langsung masuk ke kelas ya Bu Devi ya. Siap Ibu. Mari Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada kursi di sini, tolong Mas dipindah ke belakang dulu kursinya. Sudah paham ya. Ya, kita makasih ya. Nah, baik. Tadi kalian habis pelajaran apa ya? Pelajaran apa? PNS sama bahasa Jawa. Capek apa tidak? Capek. Pusing banget. Pusing ya? Pelajari sejarah ya? Iya. Bahasa Jawa. Bisa apa enggak tadi ya? Baik, biarkan yang melupakan sejenak capeknya, biar agak rileks sebelum Bu Devi memulai pembelajarannya Bu Devi. Ya, Bu Devi pernah pakai teknik stop di kelas ini ya. Tapi dengan tarik nafas, sekarang ada lagunya, ada musiknya. Ya, oke. Coba kalian duduk dengan rileks, dengan santai. Kita rasakan bersama-sama sebelum Bu Devi memulai pembelajarannya Bu Devi. Ya, agar kalian mulai bisa menerima pembelajaran Bu Devi lebih optimal lagi. Coba kalian atur nafas kalian. Duduk senyaman mungkin. Tarik
Tarik nafas. Buang. Tarik nafas secara perlahan. Lalu buang pelan-pelan. Mari kita stop sejenak, lupakan sejenak kegiatan yang tadi sudah kamu lalui. Mari kita istirahatkan fisik kita, pikiran kita, agar lebih rileks. Silakan kalian boleh mengatur tempat duduk kalian. Cobalah duduk dengan tidak membungkuk, tetap tegak, namun kedua bahu kalian tetap rileks. Atur nafasnya lagi, tarik nafas, buang. Saat bernafas, coba rasakan udara yang masuk dan keluar melalui hidung kalian. Coba rasakan nafas tersebut seperti perasaan kalian naik, turun,
yang lebih fokus dan tubuh lebih rileks. Ya, gimana? Ngantuk? Ngantuk? Iya, ngantuk sama ya. Ya itu namanya relaksasi. Ya, jadi membuat tubuh kalian rileks. Tanpa budaya ngomong pun sebenarnya dengan mendengarkan musik seperti itu, kalau kalian bisa fokus itu kalian sudah bisa rileks ya. Lupakan sejenak masalah kalian, kita fokus apa yang pelajari hari ini ya, agar apa yang kita pelajari itu bisa masuk ke kalian dan kalian dapat lebih mudah mempelajari dan memahami. Itu ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran ini, ya kita buat kesepakatan kelas dulu ya. Ya. Biar kalian tidak kadang-kadang ada yang bolak-balik kamar mandi, Bu, izin gitu ya. Kita buat kesepakatan kelas dulu. Kesepakatan kelas. Yuk, kira-kira apa? Satu? Boleh. Oke. Tidak boleh makan saat pelajaran itu ya? Iya. Terus apa lagi? Menghargai pendapat. Oke. Menghargai pendapat teman ya? Iya. Terus apa lagi? Kalau keluar minta izin. Minta izin jika mau keluar. Terus ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Apa? Coba apa lagi? Kalau keluar minimal 2 kali aja. Oh ya, keluar maksimal ya. Oh iya, maksimal ya. Di sini saja ya, maksimal 2 kali. Ya, ada lagi? Gimana? Ada lagi apa tidak? Tidak boleh berisik. Tidak? Tidak boleh berisik, tapi nanti kalau pelajarannya harus tanya jawab, nggak apa-apa ya. Aktif tapi tidak berisik. Aktif tapi tidak berisik ya. Oke. Aktif, bukan berisik tapi tidak boleh gaduh ya. Oh, tidak boleh gaduh. Oke, ini menjadi kesepakatan kita semua ya. Terus kalau ada yang melanggar ini, konsekuensinya apa kira-kira? Menyanyi aja. Ya, Bu. Menyanyi apa ini? Oke. Oke. Menyanyi lagu daerah. Konsekuensi. Oke. Ya. Baik anak-anak. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang bermain musik ensemble ya. Tentunya sebelum saya melaksanakan praktik ya, nanti saya akan memberi penjelasan dulu. Kalian belajar dulu tentang apa itu musik ensemble. Gitu ya. Ya. Baik. Tujuan dari pembelajaran kali ini ya, yang pertama adalah mengetahui perbedaan musik ensemble sejenis dan musik ensemble campuran. Yang kedua adalah mengetahui macam alat musik sesuai dengan fungsinya. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan dicapai hari ini. Sampai sini paham? Paham. Oke, sebelum Bu Devi memulai pembelajarannya atau Bu Devi sebelum menjelaskan, silakan kalian boleh untuk mempelajari sebentar ya. Saya memberikan waktu 10 menit untuk mempelajari apa itu musik ensemble ya. Boleh melalui
handphone atau HP, boleh melalui LKS ataupun buku paket. Silakan dibuka dulu, dipelajari dulu. Ya, cukup ya. Sekarang coba saya cek ya. Saya mau lihat nih, kalian sudah bisa memahami belum? Ya. Saya mau tanya, boleh menjawab semuanya kok ya? Iya. Coba, tadi kan kalian sudah membaca atau melihat YouTube atau melihat dari HP, ya, musik tentang musik ensemble. Ya, coba saya akan tanyakan, pada kalian, apa sih musik ensemble itu? Coba, angkat tangan. Yuk, Mbak, gimana Mbak? Ensemble adalah memainkan musik secara bersama-sama. Memainkan musik secara bersama-sama dengan menggunakan alat musik tertentu. Ada lagi? Ya. Adalah saja musik yang terdiri dari campuran beberapa alat musik yang dipilih serta mengandung unsur harmoni.
Oke, ya. Yang lainnya gimana ini? Yang lainnya tadi baca atau lihat YouTube apa gimana ini? Yang umat. Oke, ya. Sekarang saya tanya ya. Oke. Saya tanya lagi nih. Kira-kira apa perbedaan musik ensemble sejenis dan musik ensemble campuran? Ya. Kalau sejenis itu hanya menggunakan satu jenis musik, Alat musik. Ya. Kalau campuran menggunakan beberapa lebih dari satu alat musik yang dimainkan. Oke, ada jawaban lain mungkin? Pendapat lain? Pendapat lain? Bu Devi selalu bilang dalam satu kelas ada 20 anak, jawabannya berbeda semua Bu, tapi bisa betul semua. Ya, mungkin kata-katanya berbeda tapi artinya sama, ya udah betul semua. Ya, jadi tidak usah contek-contekan, harus percaya diri. Baik, saya lihat kok ada yang masih bingung dalam pembelajaran ini, ya. Melalui membaca, melihat video Bu, saya masih bingung Bu. Baik, saya coba akan mengelompokkan kalian. Nih, saya mau tanya dulu ke kalian. Yang suka belajar dengan cara membaca atau visual, angkat tangan. Yuk, duduk sebelah sini dulu. Bukunya dibawa sama pensil sama HP-nya, ya. Sini, duduk sebelah sini. Lewatnya depan sini sayang. Lewatnya depan sini. Visual, kesini dulu nanti dulu. Ini yang visual dulu nih. Yang dengan cara membaca ya. Coba nih yang dengan cara membaca dulu nih. Nah, sekarang saya tanya, yang suka belajarnya dengan cara mendengarkan, nih di sini nih, mendengarkan. Coba mendengarkan sini. Ya, mendengarkan. Yang suka belajar dengan cara melihat HP, bunyi dan suara, audio dan visual, belakang sini, boleh. Ini. Oke. Terus yang suka belajarnya dengan cara praktik, baru paham, silakan sebelah sini. Oke, sudah ya, sudah duduk di situ ya. Nah, ini tadi dengan cara melihat atau membaca. Yang ini mendengar. Yang di belakang melihat dan mendengar video ya, biasanya lewat video. Yang ini dengan cara praktik ya. Kalau dalam bahasanya yang sebelah sini ini visual, di sini audio visual dan kinestetik. Jadi bergerak-gerak ya. Oke. Dari kelompok ini ya, kalau kalian pengen tahu cara belajar itu berbeda-beda. Seperti Bu Devi lebih suka mendengarkan atau audio daripada membaca. Ya nggak apa-apa. Ya. Sekarang kita akan bermain ulang tanda. Ya, ulang tanda mengenai materi musik ensemble. Saya tidak akan membagi kelompoknya itu sesuai yang visual semua, yang audio semua, tidak. Tapi saya menginginkan dalam satu kelompok ada yang kinestetik, ada yang visual, ada audio visual. Bisa? Bisa. Saya hitung sampai 5. Silakan kalian kan tahu ya. Ini berarti apa tadi? Kinestetik. Berarti nanti jadi 4 kelompok aja karena yang ada kinestetiknya 4. Nanti kalian menjadi 4 kelompok. Ya. Silakan nanti saya hitung sampai 5. Kalian membentuk kelompok. Dalam satu kelompok tersebut harus ada keempat unsur tersebut. Visual, audio visual, dan kinestetik. Oke, dimulai ya. 1. Ayo, go.
Yuk, di kelompok ini, yang visual mana yang visual? Oke. Audio. Audio berarti mendengarkan, ya. Terus melihat dan mendengar dari HP, oke. Terus yang sukanya membaca atau visual, audio visual, kinestetik. Nah, oke, ya. Berarti dalam satu kelompok itu sudah ada 4 unsur tersebut, ya. Cara belajar yang berbeda. Nah, dalam bermain game ini, kita memerlukan 4 unsur tersebut, minat belajar tersebut, ya. Dalam game ular tangga ini nanti akan ada yang bertugas sebagai pemain. Menghapusnya mana anak-anak? Belum beli. Ya apa-apa. Dan sini aja ya. Dalam game ular tangga nanti ada yang berfungsi sebagai pemain, ya. Terus pembisik. Terus ada juga penjawab. Ada juga notulen. Nah, nanti ini memiliki tugas masing-masing, ya. Pemain adalah anak yang memiliki atau cara belajarnya yang tadi sukanya gerak-gerak, kinestetik. Terus pembisik berarti ya audio, mendengarkan. Penjawabnya berarti boleh yang dari visual atau audio visual. Notulen bisa dari visual. Itu 2 dan oke, ya. Nanti tadi kamu sudah tahu teman kamu yang kinestetik yang mana, yang audio yang mana, silakan nanti dibagi. Ya, berarti kalau yang notulen ini visual dunia, nanti tugasnya menulis pertanyaan. Dengerin, yang notulen ini menulis pertanyaan yang ada nanti di dalam ulang tangga plus jawabannya dari kelompok kalian. Sampai sini paham? Pak, cara bermainnya kayak apa Ibu? Cara bermainnya pemain otomatis yang main. Terus pembisik yang membisiki pemain. Misalkan jawabannya 1, 2, 3. Yang mencari jawaban siapa? Penjawab. Boleh buka HP, boleh buka buku. Ya, jadi kan belum menjelaskan ya, ensemble itu apa, panjang lebar ya. Nah, nanti kamu boleh cari jawabannya, buka HP, buka buku. Ini penjawab. Penjawab ini membisikkan ke pembisik, ya, membisikkan ke pembisik, ya. 1, 2, 3, misalkan jawabannya itu. Nah, nanti pembisik itu, yang audio itu kan cara belajarnya dengan mendengar ya. Otomatis dia akan menjawab, membisikkan lagi ke pemain. 1, 2, 3. Nah, pemainnya baru akan menjawabnya. Sampai sini paham? Paham. Oke, sebelum kita mulai game ulang tanganya, berdiri dulu, berdiri. Kalau berganti bilang pagi, siang, malam. Malam jangan tepuk ini sih, ya jadinya separuh aja. Kita coba pagi, siang, malam. Nah, ulangi lagi ya.
mejanya dipinggirkan terlebih dahulu. Yuk, pinggirkan terlebih dahulu mejanya. Mana yang laki-lakinya? Yang merasa buat, yang merasa makanya yang lalu Iya, ya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Iya, oke. Lebih kecil dari yang dulu ya? Iya. Silakan. Ini ditarik ke sana lagi. Pemainnya silakan sepatunya dilepas untuk pemain. Ada 4 kelompok berarti melompatin ini. Pemain aja nggak apa-apa. Ini sepatunya dilepas. Silakan mengelilingi. Misalkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Mic aja ya, Bu. Dimaikin aja ya, coba ya. Kayak gini cukup nggak, Bu? Iya cukup. Iya gini aja ya. Ya, silakan agak mundur sedikit, jangan terlalu mepet dengan bannernya. Ya, Bu. Ya, silakan pemain boleh berdiri. Pemain berdiri, silakan memimpah dulu. Oke, break. Awal break kedua. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke. Cara bermainnya nanti gini. Nomor 1 itu dari sana, ya. Jadi kalian nanti dari bawah, ya, belum naik dari bawah, nanti dapat nomor berapa kalian jalan. Ya, berarti bukan dari nomor 1, dapat nomor berapa kalian baru jalan. Iya, Bu. Kalau dapat yang nomor 1 ya berarti apa pertanyaan yang ada di situ dijawab. Penjawab adalah ada tugasnya sendiri. Pembisik adalah yang mendekati penjawab. Nanti penjawabnya itu ngomong ke pembisik, ya, penjawabnya itu ngomong ke pembisik, jawabannya ini. Lah pembisik nanti kasih tahu yang ke pemain. Ya, bisa ya? Oke. Ini silakan. Kamu dari sana loh, berdiri sana loh. Ini coba. Ya. Enggak, turun dulu. Nah, coba dapat nomor berapa dulu? 2. Oke, nomor 2. Apa pertanyaannya? pengertian ensemble kecil. Yuk, pengertian ensemble kecil. Pembisik siap? Pembisiknya siapa? Oke, nggak usah baca pembisiknya, ya. Siap-siap. Pembisiknya siap.
HP siap, ya. Ini mau pakai tendang-tendangan nggak nanti mainnya? Boleh Bu, dipakai ya. Kalau yang sama berarti disenggol. Oke. Jawabannya sudah tahu? Apa itu ensemble kecil? Bisikan saja. Singkat pada jelas, jangan panjangan, ya. Yuk, dibisikin aja. Ya, berdiri. Mama, yang kamu sama pada sini aja. Ya. Ensemble kecil adalah sajian seni musik yang memiliki jumlah pemain berkisar 2 sampai 8 orang. Yuk. Ulangi lagi. Sajian seni musik yang memiliki jumlah pemain berkisar antara 2 sampai 8 orang. Sajian seni musik yang memiliki jumlah pemain berkisar 2 sampai 8 orang. Kepada masyarakat. Ya, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Ya. Ya, hari ini kita itu sudah belajar tentang musik ensemble. Tanpa kalian sadari, ya, ternyata kalian sudah bisa nih belajar musik ensemble secara mandiri. Ya, tidak harus ngasih tahu ini loh musik ensemble ini, musik ensemble itu kayak gini, enggak. Ternyata kamu sudah bisa, ya, berlatih belajar sendirinya melalui media game ini, ya, melalui media game ini. Di sini sudah ada banyak pertanyaan yang membuat kalian itu bisa belajar secara tidak langsung. Kalian itu mau membuka buku. Yang hobinya tadi membaca, ya tadi tugasnya kan membuka buku, cari jawabannya. Bu, yang suka baca, tugasnya hanya mendengarkan tadi audio, ya, belajarnya melalui mendengarkan. Terus yang sukanya praktek, orang senang manca, orang senang bu, tadi bermain, ya. Nah, dari sini kita juga bisa profil pelajar Pancasila yang terkandung dari permainan ini. Berarti kira-kira apa? Profil pelajar Pancasila itu apa ya? Apa saja? Betul, mereka
Devi ini? Kreativitas ya, itu bisa. Nah, tanpa kalian sadari kalian juga sudah gotong royongnya yang paling terlihat ini bahu-bahu untuk menjawab pertanyaan. Gitu ya. Sampai sini paham? Paham. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dan dari game ini, ya saya akan memberi sedikit penjelasan atau kesimpulan bahwa musik ensemble ini adalah bermain musik secara bersama-sama. Kalau kalian main musiknya sendirian, ya itu bukan musik ensemble, ya. No. Musik ensemble sama-sama. Musik ensemble dibagi menjadi dua. Apa saja? Nah, oke, pinter ya. Kalau ensemble sejenis adalah satu alat musik kata kuncinya bermain bersama-sama. Yang bermain musik bersama-sama hanya menggunakan satu alat musik. Ya. Kalau campuran bermain musik bersama-sama dengan beberapa alat musik. Pinter. Lanjut ya. Kalau menurut musik ensemble, ya itu tadi kan di situ ada ya dibagi menjadi 3 alat musik ritmis, melodis, dan harmonis. Kalau alat musik ritmis fungsinya untuk ritme, ya ritme atau mengiringi, bukan mengiringi ya, mengiringi bisa. Terus kalau alat musik melodis, nada atau melodi lagu. Kalau harmonis, dua-duanya ya. Dan Bu Dewi belum menjelaskan itu, tapi kamu alhamdulillah sudah bisa menangkap dari cara membaca. Aku baca atau bermain game ulang tanda, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Gak ada? Iya. Oke, cukup ya pertemuan hari ini ya. Iya. Sebelum kita pulang, nanti kita membereskan semua dulu ini. Nanti dulu belum sabar ya, dibereskan ke tempat semula lagi biar lebih rapi ya. Sebelum kita selesai, bolehlah kita berdoa bersama-sama dulu ya. Yang mau memimpin siap menyiapkan untuk pulang dan berdoa siapa? Oke. Siapa? Siapa? Oh jangan, siapa? Tidak percaya diri menunjuk orang lain. Coba siapa? Udah lagi. Lah biasanya siapa? Ayo. Apakah ada kamera kalian malu? Yuk, ayo. Siap gerak. Ya, Mulai. Doa selesai. Bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian semua hebat. Tepuk tangan semua. Bersama-sama. Ini kan di depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Devi. Waalaikumsalam Bu Ani. Bagaimana kabarnya siang ini, Bu Devi? Alhamdulillah baik Bu Ani. Alhamdulillah, syukur kalau begitu ya Bu Devi ya. Kemarin kita sudah melakukan percakapan praobservasi, kemudian saya juga sudah mengobservasi proses pembelajarannya Bu Devi di kelas. Kemarin kelas 7F ya Bu ya, Ya, siap. tentang materi bermain musik ensemble. Nah sekarang kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu Devi ya. Iya Bu Ani. Dari pembelajaran yang kemarin Bu Devi lakukan, menurut Bu Devi
sudah sesuai dengan RPP atau belum Bu Devi? Pembelajaran yang kemarin saya lakukan menurut saya sudah sesuai dengan RPP. Sesuai ya Bu ya. Dari area pengembangannya kemarin Bu Devi kan sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Ya. Yang sebagai dasar untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu apa sih? Karena siswa-siswi di SMP Negeri 1 Tonjong itu kan heterogen gitu ya Bu. Iya. Jadi nggak semuanya cara belajarnya atau profil belajarnya itu sama, jadi berbeda-beda. Nah di situ saya berpikir bagaimana caranya agar dalam satu materi itu bisa masuk ke dalam profil belajarnya semua siswa. Nah, itu bagaimana caranya lah, itu muncullah pembelajaran yang berdiferensiasi gitu. Ya. Jadi berdasarkan minat dan profil siswa ya Bu Devi. Iya. Kemudian saya lihat dari RPP-nya di sana Bu Devi menggunakan diferensi konten ya Bu ya. Apa itu yang Bu Devi pakai pada diferensi konten tersebut? Saya memakai media ular tangga Ibu. Diferensi kontennya itu medianya di dalam permainan itu sudah sangat berdiferensiasi. Untuk siswa audio bisa, visual bisa, audio visual bisa, kinestetiknya juga oke. Jadi ketiganya sudah ada ya Bu ya, diferensi konten, proses dan juga produknya. Kemudian di sana saya lihat di RPP-nya juga sudah mengembangkan pembelajaran sosial emosional kesadaran diri ya Bu. Bisa Ibu ceritakan di bagian apanya itu? Jadi sebelum memulai pembelajaran, saya itu menenangkan siswa dulu. Barangkali sebelum pelajaran matematika, siswa habis pusing-pusing kan Bu. Nah saya tenangkan dulu, kita bersama-sama, namanya apa ya Bu ya? Mindfulness ya? Mindfulness Bu. Tuh, nah kita itu melaksanakan itu dulu, berdiam sejenak, saya juga memutar musik. Terus siswa saya arahkan, coba kita bayangkan, pokoknya intinya agar siswa itu tenang dulu. Setelah siswa itu tenang, baru saya menjelaskan tujuan pembelajarannya itu apa. Jadi siswa lebih sudah siap begitu Iya. ya. Kemudian untuk pembelajaran sosial emosional tentang kemampuan berrelasi itu di bagian apa Bu Devi menerapkannya? Oh jelas dalam sebuah permainan itu sangat terlihat ya Bu, dalam satu kelompok aja itu sudah berelasi sebenarnya, bagaimana mereka bekerja sama untuk sampai startnya itu sudah sangat terlihat juga. Kemudian untuk pembelajaran sosial emosional yang kemampuan sosialnya Bu. Kemampuan sosialnya dimana kita juga harus bisa saling menghargai, misalkan ada kelompok lain yang sedang menjawab, ya kelompok lainnya mendengarkan. Kemudian untuk pembelajaran sosial emosional untuk kemampuan berani membuat keputusan itu terlihat saat pembelajaran yang bagaimana? Saat dalam satu kelompok itu menjawab satu jawaban dari pertanyaan pada di kolom, jawabannya apa, terus disampaikan, itu termasuk sudah berani membuat keputusan. Terus saat siswa itu memilih profil belajarnya sehingga ditempatkan ini siswa ini sebagai audio, siswa ini sebagai visual, itu juga udah berani mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Baik, luar biasa sekali ya Bu Devi ya, sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses dan produk, dan kemudian juga mengembangkan pembelajaran sosial emosional kesadaran diri, kemampuan berrelasi, kemampuan sosial, dan berani mengambil keputusan. Baik, itu sudah bagus sekali. Kemudian dari hasil observasi saya di sana ada sedikit catatan. Ya, Bu Amin. Bagaimana kalau di bagian RPP-nya itu dicantumkan rubrik penilaiannya? Oh iya, itu di situ memang belum ada ya Ibu ya.
saya juga penilaiannya itu kan dilaksanakan saat itu juga, maksudnya saya memantau saat itu juga bagaimana siswa itu bisa bekerja sama, karena di situ kan ada tim yang pencari jawaban, terus tim pembisik, ada penyampai jawaban juga, terus ada yang menyampaikan jawaban ke teman-temannya. Jadi memang siswa kinestetik itu kadang-kadang kan males baca, pokoknya inginnya yang serba instan kayak gitu kan, yang dia gerak-gerak aja. Nah nanti yang pembisiknya itu yang menyampaikan jawaban, ketika itu dia mengulangi jawaban tersebut. Nah bisa nggak dia mengulangi itu, sebenarnya sudah ada penilaiannya dari situ juga. Cuma belum tertulis ya. Betul. Nanti saya akan belajar lagi sama Bu Ani membuat itunya ya Bu. Berarti untuk pengembangannya nanti Bu Devi dengan selanjutnya akan memperbaiki SOP-nya. Siap. Kemudian akan menambahkan rubrik Penilaian. ya, sesuai dengan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Devi. Siap Bu Ani, siap. Ada lagi untuk mengembangkan di bagian penilaian ini, mungkin Bu Devi ingin seperti apa begitu? Kalau yang sudah saya jalani itu, saya melihatnya itu saat prosesnya. Karena kalau menurut saya hasil itu nggak utama ya, maksudnya karena anak itu kan berbeda-beda. Kadang-kadang saya aja susah menghafal Bu, ya saya aja orangnya susah menghafal, membaca aja saya males gitu. Saya lebih suka belajar di YouTube daripada saya harus membaca. Makanya saya kadang-kadang melihat anak itu dalam proses belajarnya ini gimana nih, ada perkembangan nggak? Dan nanti dilihat dari hasilnya, kalau misalkan hasilnya. Tapi setelah saya melakukan game itu menggunakan media game, terus kita melaksanakan ulangan harian, itu memang hasilnya berbeda. Karena siswa yang kinestetik notabene itu sungkanan, ya katanya sungkanan, itu bisa hafal dengan materi tersebut. Karena harus melontarkan jawaban yang betul kan, jadi dia dibolak-balik hafal dengan sendirinya. Itu juga udah ada testimoninya dari siswa bahwa oh ternyata saya bisa menghafalkan materi tersebut Ibu dengan game tersebut. Sekali ya Bu ya. Berarti nanti tindak lanjut berikutnya Bu Devi akan mempelajari lagi membuat rubrik penilaian itu ya. Siap, nanti saya minta diajar Bu Ani tentunya. Baik. Cukup berarti Bu Devi. Terima kasih. Terima kasih Bu Waktu dan Ani. kesempatannya. Iya, terima kasih Bu Ani ya. Luar biasa loh. Kita difotokan.